Dan bisnis ini bisa dilakukan secara part-time. Wah, ini yang ibu cari ya. Tetap karena dosen itu cita-cita ibu dari kecil ya. Jadi ibu tentu harus mencari usaha atau entrepreneur apa yang bisa disandingkan dengan aktivitas ibu sehari-hari yang mengajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para entrepreneur muda, selamat datang di Ngobis, Ngobrol Bisnis, sebuah program dari Divisi Kewirausahaan yang bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa agar lebih berani berwirausaha dan mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya. Perkenalkan, aku Fia Atibah Paujiah dari Divisi Pengembangan Kewirausahaan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Kimia yang begitu hebat. Di sini ada Ibu Imelda Helsi, MPD, salah satu dosen yang mempunyai wawasan luas di bidang pendidikan kimia, dan juga beliau mempunyai pandangan menarik nih dan inspiratif tentang dunia kewirausahaan. Baik, mungkin kita langsung aja berkenalan dengan beliau. Di sini ada Ibu Imelda Helsi. Ibu, selamat datang di Ngobis. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, luar biasa. Mungkin sebagai dosen gitu ya Ibu, kesibukan Ibu akhir-akhir ini tuh apa Ibu? Ya pastinya mengajar ya, Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, ada deadline harus publish juga ya, terus kemudian kemarin habis pengabdian kepada masyarakat ya, dan ibu juga ibu dari 3 orang anak yang tentunya harus menjadi istri dan ibu di rumah. Insya Allah sekali ya Ibu. Baik, mungkin Via jelasin sedikit Ibu ya tentang Ngobis ini. Ngobis ini itu kegiatan dari salah satu proker dari Divisi Kewirausahaan yang ada di Hamka. Divisi ini tuh proker ini tuh berfokus pada berbagi cerita dan pengalaman atau seputar informasi mengenai bisnis dan kewirausahaan itu Ibu, supaya para mahasiswa itu punya jiwa kewirausahaan yang semakin meningkat gitu Ibu. Terus kami lewat Ngobis ini juga ingin menunjukkan bahwa semangat wirausaha itu bisa didapatkan di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan kimia ini Ibu. Kemudian di Ngobis ini kami menyajikan berbagai informasi, inspirasi berupa quotes dan juga artikel yang di-upload di Instagram Virus, dan juga salah satunya ini Ibu, podcast yang mengundang salah satu inspirasi seperti Ibu gitu tentang kewirausahaan ini Ibu. Mungkin sebelumnya kita itu pengen tahu gitu Ibu, bagaimana awal Ibu mengenal dunia kewirausahaan dan akhirnya tertarik gitu Ibu dengan dunia bisnis dan kewirausahaan ini. Iya. Awalnya ya kalau kita bicara sejarahnya, justru sejarahnya tuh dari Prodi Pendidikan Kimia sendiri. Jadi awalnya Ibu diminta mengampu mata kuliah kewirausahaan ya, dan ada awalnya ya hanya teori-teori saja yang diberikan, karena ibu pun juga baru belajar tentang kewirausahaan. Sampai ada satu mahasiswa yang bertanya sama ibu bisnisnya apa? Gitu. Nah, wah, pertanyaan yang menarik, tapi ibu jawab saat itu ibu tidak punya bisnis. Ibu kata-katanya ibu tidak punya bisnis ya. Tapi ya ibu terdiam, mahasiswanya juga terdiam. Iya, ibu bicara tentang kewirausahaan, tapi ibu tidak melakukannya ya. Nah dari situ ibu mulai mencari-cari nih bisnis apa yang cocok mungkin ya, sesuai dengan hobi, passion ibu. Karena ibu sebelumnya tidak pernah ada bisnis sebelumnya, hanya ke kampus mengajar gitu ya. Baru kemudian dapatlah bisnis ini, membuka rumah nutrisi ya, melihat peluang. Di samping ibu juga tertarik tentang nutrisi, di samping itu juga merupakan bagian dari kebutuhan ibu, dan bisnis ini bisa dilakukan secara part-time. Wah, ini yang ibu cari ya. Tetap karena dosen itu cita-cita ibu dari kecil ya, jadi ibu tentu harus mencari usaha atau entrepreneur apa yang bisa disandingkan dengan aktivitas ibu sehari-hari yang
mengajar gitu. Gitu Pia. Mungkin ibu juga kan seorang dosen yang banyak gitu ya ibu jadwalnya, terus Betul. sekarang mempunyai bisnis di bidang tersebut. Gimana gitu cara ibu membagi-bagi waktu ibu gitu di bidang pendidikan juga? Iya, tentu kita harus ada skala prioritas ya dan mendelegasikan hal-hal yang memang bisa didelegasikan. Iya. Sebenarnya awalnya jika kita mau mencoba via ya, kita akan tahu bagaimana caranya kita menyelesaikan setiap tantangan dari kita menjalankan usaha. Yang penting awalnya kita coba dulu. Kalau kita tidak mencoba, tentu kita tidak akan tahu dan tidak akan mencari jawaban bagaimana mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dalam berbisnis ya. Sebenarnya kita punya waktu 24 jam setiap, kita juga sama ya waktunya. Nah, bagaimana kita mengatur jadwal dan memiliki skala prioritas. Memang tentu hasilnya tidak seringkali gitu beberapa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ya terima saja, itu bagian dari proses. Karena kita juga makhluk yang sangat punya keterbatasan dari berbagai hal ya, sehingga kalau kita tidak memulai, mencoba dan menjalankannya, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil apapun. Iya. Baik ibu, mungkin dari banyak sekali orang gitu ya, termasuk saya juga gitu ibu, merasa takut gagal gitu ibu untuk memulai suatu bisnis gitu, dimana banyak kesibukan juga kan ibu. Nah dari pandangan ibu gitu yang sudah mempunyai bisnis dan juga banyak kesibukan, itu gimana ibu supaya ada motivasi supaya kita tuh nggak merasa takut gagal lagi? Iya, awalnya ada satu buku yang menginspirasi secara total mindset ibu tentang berbisnis, tentang entrepreneur Rasul. Bagaimana Rasul memiliki mindset tentang entrepreneurship-nya. Awalnya juga ibu sama, takut gagal ya, apalagi orang sains ya, banyak sekali perhitungan ya, takut mengambil resiko. Tapi buku itu menjawab semua keraguan ibu ya. Pertama bahwa niat kita baik ya, karena Allah ya, tentunya kita memiliki banyak sekali kebutuhan dan tentunya impian. Kita ketahui kalau misalnya kita hanya terpaku pada satu income gitu ya, tentu banyak hal yang seharusnya kita bisa dapatkan tapi kita tidak dapatkan ya. Bagaimana kita ayo menangkap peluang dulu, dan kita punya kekuatan Allah, kita punya kekuatan doa ya, dan Allah beserta prasangka hambanya. Ibu juga belajar pada entrepreneur, beberapa teman juga entrepreneur, mereka punya dua jurus kunci, technical dan mechanical. Jadi yang penting technical itu teknik kita berbisnis, mungkin promosi dan lain sebagainya. Tapi itu hanya 20% Pia. Yang 80%-nya itu mechanical. Jadi daleman kita. Jadi personal development, di samping itu attitude ya, dan intinya iman kita. Jadi ketakwaan kita, hubungan kita dengan Allah. Ternyata itu yang menentukan bisnis kita berjalan baik ya dan lancar, itu 80% persentasenya. Jadi kita perbaiki dulu mungkin sholatnya lebih awal waktu ya, jangan tinggalkan ya, kemudian juga tambahkan lebih banyak doa-doanya dan sedekah ya. Jadi ada meskipun sedikit, yang penting konsisten ya. Itu mungkin yang secara spiritual memperkuat dalam proses berentrepreneur. Karena ibu yakini siapa yang menggerakkan hati orang untuk memilih ibu jadi coachnya, membeli produk ibu ya, lalu terus siapa yang membuat mereka cocok dengan produknya, dengan meal plan-nya, lalu kemudian mereka order kembali ya. Dan banyak kan coach Herbalife, tapi kenapa
customer ibu itu tetap memilih ibu. Siapa yang menggerakkan hatinya? Tentu Allah ya, pemilik hati, pemilik segalanya. Jadi menurut ibu kalau dalam bisnis ini bukan tentang uang, tapi tentang hubungan baik. Bagaimana kita bersilaturahmi, membina hubungan baik itu value dari entrepreneur sebenarnya. Oke, Ibu, mungkin sekarang dari Ibu juga ada inspirasi gitu ya. Terus banyak juga dari lingkungan gitu bisa dilihat peluangnya gitu ya. Ibu. Mungkin menurut Ibu dari prodi kita gitu, prodi pendidikan kimia, selain yang bisnis yang Ibu sudah garap itu, apa yang bisa dijadikan kayak inspirasi untuk mahasiswa pendidikan kimia itu membangun bisnis mereka itu? Iya. Banyak sekali peluang tentu, tapi apa artinya sebuah peluang tanpa kita merealisasikan peluangnya? Sebenarnya kimia ini banyak sekali ya, tentu makanan tadi seperti ibu sekarang trennya makanan sehat, wellness ya, tentu ini punya pangsa pasar besar. Di samping itu kita punya basic keilmuan yang mendasarinya sehingga akan meningkatkan kepercayaan konsumen, customer terhadap kita kalau kita menggeluti bisnis itu secara part time atau juga full time mungkin ke depannya ya, atau juga bisnis yang bertema lingkungan ya, bagaimana kita pupuk misalnya atau daur ulang ya, atau hal lain yang kosmetik juga ya, yang basicnya alami gitu. Ini juga peluang besar. Namun saran ibu untuk kalian mencintai apa yang kalian lakukan dan teman-teman juga melakukan apa yang dicintai gitu ya. Nilai-nilai keilmuan kimia harapannya mewarnai setiap bisnis yang dilakukan ya, untuk nanti juga kita bisa mengaplikasikan kimia ini dalam bisnis. Jadi kita nggak kehilangan ilmu kimianya ini masih terus dipakai gitu ya harapannya. Jadi tentu bisa lihat potensi yang ada, termasuk juga ketertarikannya. Yang penting mencoba. Lebih baik kita istilahnya bersungguh-sungguh dalam saat muda gitu ya, daripada nanti kita menyesal ya. Jadi tidak apa-apa gagal, yang penting kita tidak menyesal karena kita sudah pernah mencoba ya. Oke, Ibu, mungkin terakhir gitu ya, apa gitu pesan dari Ibu untuk para mahasiswa pendidikan kimia atau para muda-mudi di luar sana yang baru mau memulai dan baru mau berproses gitu menjadi entrepreneur muda? Iya. Pesan dari Ibu. Iya. Jadi anak-anak muda ini potensinya luar biasa, energinya luar biasa. Sayang kalau kita nggak menyalurkannya ke hal-hal yang positif. Tentu kita juga dalam menyalurkan hal positif ini harus punya goal ya. Nanti suatu saat kalian akan lihat teman-teman yang sukses dan merasa menyesal kenapa tidak memulainya dari dulu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai berentrepreneur. Karena sebenarnya entrepreneur ini sudah ada dalam diri kita. Jadi kita memang secara fitrah dilahirkan sebagai entrepreneur dan kita punya banyak potensi-potensi yang ada, dibekali potensi yang ada, tinggal kita kembangkan ya. Kemudian nanti yang terutama kata kunci dari entrepreneur ini adalah sebenarnya kejujuran ya. Kemudian komunikasi yang baik, membangun karakternya. Tentu ini secara pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dan secara terbuka efek pada orang lain, orang banyak, kita bermanfaat. Iya betul. Nanti kalian akan merasakan bagaimana merasa bahagia. Karena kita tidak tergantung lagi orang lain, dimulai dari memiliki penghasilan, ya, dan lebih jauhnya kita bisa membantu orang lain, di mana penghasilan kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Tentu kita akan bersedih kalau ada di satu kondisi banyak kekurangan, ya, dan jangan merasa
cukup dengan di kondisi sangat kekurangan atau berhemat, ya, berhemat sangat yang seharusnya kalian bisa lakukan tapi tidak dilakukan, itu sangat ibu sayangkan. Kalian punya potensi yang luar biasa, kenapa kita tidak gali potensinya untuk mandiri, nanti kedepannya lebih jauhnya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Itu Pia. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua, obrolan bersama ibu kali ini gitu ya, sangat memotivasi dan inspirasi sekali ya ibu. Mungkin ini bisa jadi salah satu pecutan untuk mahasiswa pendidikan kimia juga. Amin, mungkin amin. dan para muda-mudi di luar sana mungkin ibu. Semoga sharing session kali ini itu bisa memotivasi kita semua ya ibu untuk menjadi entrepreneur muda dan bisa mengikuti ibu mempunyai bisnis mungkin ibu. Karena kita harus berani mencoba ya ibu, dan berinovasi juga menebar semangat wirausaha di lingkungan kampus juga ya mungkin. Iya, betul, karena 1000 langkah dimulai dari 1 langkah ya. Jadi kalau di usia muda kalian bisa sukses, kaya raya, nantinya masuk surga karena banyak sedekahnya, kenapa tidak ya? Ya, amin amin amin. Ibu juga harapannya mahasiswa ini nggak banyak galau, tidak terlalu banyak waktu luang via, karena konsentrasinya ini banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi kalau kita punya banyak agenda tentu nggak ada waktu galau. Iya mungkin terima kasih banyak ibu atas inspirasinya dan juga motivasinya ibu. Mungkin kedepannya bisa kami dari mahasiswa atau yang lain mungkin berkunjung ke bisnis yang ibu miliki. Boleh dengan senang hati. Ibu sekarang lagi ada di Cirebon, ya, rumah nutrisi di Cirebon, yang di Bandung lagi ini dulu karena setelah pandemi itu ternyata yang di Cirebon yang jalan sampai saat ini ya. Dengan senang hati kalau nanti Pia dan teman-teman perlu bantuan, tentu ibu juga ingin sekali banyak sharing ya tentang entrepreneur ini, di samping di kelas juga boleh di sini karena dampaknya tentu lebih banyak ya. Iya, amin amin. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah menyimak Ngobis kali ini bersama Ibu Imelda Helsi MPD. Terima kasih juga Ibu. Mungkin cukup sekian sharing session kali ini bersama Ibu. Dicukupkan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa tetap semangat menjadi entrepreneur muda yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Aku Via pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.